Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Nah, bisa di rumah, program Ayo Mengaji ini besar harapan kita menjadikan generasi-generasi yang cerdas, tentu tidak cerdas secara intelektual saja, tapi cerdas secara emosional dan spiritual, sehingga menjadikan generasi-generasi yang Qurani. Nah, baik, sekarang kita akan membaca pembahasan kita pada hari ini. Silakan lihat kembali Al-Qur'annya pada Quran surah At-Tur dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Kita baca 3 ayat terlebih dahulu. Ayat 1, 2, dan 3 dimulai dari Alesya. Silakan Alesya. Iya, coba kita cek dulu mic-nya. Apakah sudah hidup? Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan, silakan ayat 1 sampai 3. Oke. Baik, kita lanjut. Silakan, Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-turi wa kitabim mastur. Wa kitabim masturin fi rakim mansyur. Oke, silakan. Liz. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi rakim masyur. Oke, ingat ya, perhatikan ada beberapa perbedaan ya antara 1, 2, dan ayat yang ketiga. Baik. Wat-tur. Nah, jadi di sana diakhiri dengan huruf ra ya. Jadi huruf ra itu kalau dia sukun maka melihat caranya lihat huruf yang sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya berharokat sukun, berarti lihat lagi huruf sebelumnya. Nah, baru dilihat apa tandanya. Kalau dia fathah dan dhammah, maka dia dibaca tebal. Ya. Kalau dia kasroh, maka dia dibaca tipis. Karena huruf sebelumnya adalah berharokat dhammah, maka ra itu disukunkan karena faktor kita waqaf atau penting, maka dia ditebalkan. Wat-tur, tur bukan wat-tur ya, tur beda, bukan tur tapi tur, dimuncungkan mulutnya agar sempurna tebal huruf ra itu. Wat-tur ya, wat-tur, jadi tebal dia. Lalu di ayat kedua, wa kitabim mastur, dia tebal lagi. Nah, di ayat kedua ini perhatikan bisa di rumah ketika ada wa kitabim bim, jadi syafatun ya, kedua bibir ini ya, tertutup ya, karena dia adalah makhrajul huruf mim yang akan kita sebutkan. Jadi di sini berlaku hukum idgham bi gunnah ya. Ya, jadi idgham bi gunnah kita tekan selama 2 harakat. Wa kitabim mastur
mastur. Jadi tebal. Roknya dibaca tebal. Wa kitabim mastur. Tebal. Nah itu ya. Lalu di ayat ketiga fi raqi. Di qa itu ada tasydid. Nah, kalau qa tasydid tentu tidak dibaca gunnah. Yang boleh dibaca gunnah ketika ada tasydid itu cuma mim dan nun saja. Mim dan nun yang bertasydid. Kalau huruf qa maka dia mampir, tapi tidak digunnahkan. Fi raqim gitu ya. Fi raqim. Kenapa qim itu ditekan? Karena di sana qa itu berharokat kasrah tain. Kalau tain berarti dia tanda dua di bawah. Fi raqim gitu ya. Fi raqim berlaku hukum idgham bi gunnah karena kasrah tain bertemu dengan huruf mim. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4. Mim, nun, waw, dan ya. Mim, nun, waw, dan ya. Jadi dia berlaku hukum idgham bi gunnah. Lalu mansyur. Mansyu. Nun mati bertemu dengan sya. Dia ditekan sama 2 harakat, bunyinya disamarkan antara bunyi nun dengan sya. Nama hukumnya adalah ikhfa. Nah, jadi raqim tahan selama 2 harakat, lalu man tahan 2 harakat dengan disamarkan. Nah, ini di ayat ketiga. Fi raqim mansyur. Jadi itu hukum yang perlu kita fahami pada ayat ketiga. Intinya ya kita hati-hati ya, pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Jadi kalau terburu-buru seperti fi raqim padahal ada tasdid di situ contohnya ya. Qim mansyur harusnya jadi rambu-rambu itu harus kita patuhi. Jadi semakin kita faham dengan hukum-hukum itu maka semakin bagus bacaannya, semakin pesan Al-Quran itu sampai, lauknya sampai. Dengan catatan rambu-rambunya harus kita penuhi. Dan tentu akan kita lanjutkan ayat 4 sampai berikutnya, tapi kita ikuti jeda pariwara. Berikut ini tetap di Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Quran.